Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi dalam program Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita sudah banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan medis dan sudah banyak sekali tenaga kesehatan, kemudian dokter spesialis juga yang diundang ke Eljon Medical Forum untuk membahas mengenai berbagai macam membahas mengenai kesehatan. Dan hari ini kita temanya adalah mengenai stunting yang kaitannya dengan gizi, karena memang tanggal 25 Januari itu diperingati di tahun 2021 ini sebagai Hari Gizi Nasional ke-61. Dan hari ini tentunya kita akan membahas bersama dokter spesialis gizi klinik. Di sini sudah ada Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Cibubur dan juga Rumah Sakit Permata Jonggol. Halo Dokter Putri. Halo Mas Cynthia. Halo dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Mas Cynthia gimana kabarnya? Baik Sehat? juga dokter, sehat. Sekarang lagi di rumah sakit atau lagi di rumah nih dokter? Lagi di rumah. Habis Lagi dari di rumah, ini ya. baru klinik. Ke Praktek. klinik, oke. Nah dokter, kemarin baru saja tanggal 25 Januari ya dokter ya, diperingati Hari Gizi Nasional yang ke-61 berarti dokter ya tahun ini? Betul. Oke, nah makanya kita bahas hari ini berkaitan dengan gizi ya dokter, yaitu mengenai stunting, yang katanya stunting ini di Indonesia banyak sekali terjadi ya dokter, karena ini berkaitan dengan kurangnya gizi atau seperti apa nanti akan dijelaskan oleh dokter Putri. Baiklah dokter Putri, mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan, apa saja dokter peran dari dokter spesialis gizi klinik ini dokter? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi dokter gizi, spesialis gizi klinik itu sebenarnya kaitannya cakupannya luas ya. Kita menerapi baik gizi secara klinis maupun gizi secara komunitas Mbak Cynthia. Dalam artian kalau komunitas ya misalkan menangani gizi buruk di suatu daerah gitu ya, atau menangani obesitas secara nasional gitu ya. Intinya malnutrisi. Kemudian kalau secara klinis biasanya kita di rumah sakit tidak hanya menerapi obesitas atau kondisi malnutrisi lain seperti kekurangan gizi, tetapi kita juga menerapi berbagai penyakit ya, kencing manis, darah tinggi, stroke, cancer, bahkan sampai nutrisi pasca operasi itu juga kita akan atur dengan lebih sesuai. Jadi benar-benar gizi klinik itu pengaturannya personal ya, per pasien itu akan sangat berbeda dengan pasien-pasien yang lain seperti itu. Oke, baik dokter. Nah dokter Putri, kenapa nih dokter memilih untuk menjadi spesialis gizi? Kan masih banyak ya dokter ya spesialis-spesialis yang lain nih. Kenapa dokter? Betul, kalau saya sebenarnya background justru karena ada dari background keluarga, dalam artian keluarga saya tuh semuanya obesitas Mbak Cynthia. Oke. Jadi termasuk saya pun dulu obesitas. Kemudian sampai suatu saat kakak saya itu meninggal muda karena obesitas, serangan jantung. Ya, dari situ akhirnya menyadarkan bahwa gizi itu penting banget nih gitu ya. Jadi kayak kalau saya gambarin tuh dia kayak pilar kalau di dalam rumah ya. Kalau gizinya kurang tepat, pasti berbagai penyakit itu akan muncul. Nah itu yang awal kenapa aku tertarik. Dan gizi itu juga bisa aku aplikasiin gak cuman untuk pasien-pasien aja, tetapi lebih ke mulai diri sendiri, ke keluarga, orang-orang terdekat, sampai akhirnya ke seluruh orang juga bisa kita manfaatkan gitu. Oke, jadi memang dokter pun dulu pernah obesitas artinya ya dokter ya? Pernah, betul. Oke, sebelum jadi dokter spesialis gizi kah dokter atau setelah? Jadi saya sebelum jadi dokter spesialis gizi udah obesitas. Kemudian lucunya lagi ketika sekolah ya, di semester terakhir tuh kan ngerjain ini ya, seperti tesis gitu lah ya istilahnya. Nah itu sering ngopi nih, kebanyakan gula kan nggak bagus ya. Nah itu jadi sempat obesitas juga pas lulus. Akhirnya begitu udah lulus, benerin lagi, pola hidupnya dibenerin lagi, biar ideal lagi gitu. Oke, jadi memang gizi itu sangat penting ya dokter ya? Betul. Mungkin kaitannya juga ketika gizi terpenuhi, mungkin penyakit-penyakit manapun jadi juga, kita jadi sehat juga ya dokter apabila gizi tercukupi dengan baik. Benar. Oke. Nah hari ini kita membahas mengenai stunting ya dokter ya, salah satu masalah yang berkaitan dengan gizi juga yang katanya banyak juga di Indonesia atau di Asia mengidap stunting ini. Nah sebenarnya apa itu stunting dokter? Silakan dokter Putri.
Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi stunting itu sebenarnya banyak orang salah kaprah ya, selalu menggambarkannya dengan perawakan pendek, walaupun tidak seluruhnya salah. Jadi stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan karena asupan nutrisi yang kurang dalam jangka yang kronis atau jangka panjang, Mbak Cynthia. Jadi nggak cuman karena perawakan pendek karena genetik misalkan ya, gitu. Karena memang kita nutrisi itu kan harus tercukupi tidak hanya saat lahir, tetapi dari 1000 hari kehidupan pertama. Nah itu yang akan menyebabkan stunting kalau nutrisinya tidak terpenuhi dari awal. Oke. Nah gejalanya berarti apa nih dokter, selain katanya perawakannya badannya menjadi lebih pendek gitu katanya dari anak Betul. biasanya. Seperti apa sebenarnya gejala dari stunting ini dokter? Oke, jadi kalau stunting itu awalnya untuk membedakan dulu ini ya sama perawakan pendek biasa itu kita harus menggunakan grafik. Kalau di anak-anak kan ada grafiknya ya, grafik untuk kurva sesuai WHO. Jadi kalau memang anak tersebut tinggi badan atau panjang badan terhadap usianya saat itu di bawah standar deviasi -2, kita sudah mulai aware bahwa anak itu sedang stunting atau sudah stunting. Nah, gejalanya apa saja? Selain yang pertama tadi grafiknya sudah menunjukkan dia stunting, juga kita bisa melihat dari gejala misalkan nih dibanding teman-temannya dia perawakannya lebih kecil. Terus biasanya bentukan fisiknya itu juga kelihatan lebih muda dibanding usia anak-anak seusianya. Pertumbuhannya kurang optimal, anaknya kurang aktif, banyak sekali gejala lainnya. Misalkan kognitifnya juga kurang bagus dibanding usianya. Anaknya juga lebih sakit, gampang alergi, gampang infeksi, seperti itu. Intinya adalah tumbuh kembangnya dia tidak pernah kelihatan seoptimal dengan teman-temannya, gitu. Tetapi memang indikasi paling utama untuk penegakan diagnosisnya tentunya harus dikembalikan ke grafik tadi ya. Oke, jadi memang harus melihat grafiknya ya dokter ya, dengan mungkin pergi ke dokter spesialis gizi juga. Nah kemudian dokter, apakah semua anak-anak ini dengan yang perawakannya pendek itu sudah pasti stunting dokter? Belum tentu Mbak Cynthia. Jadi tadi ya, stunting itu berbeda dengan perawakan pendek. Walaupun kalau kita lihat, kita kan melihatnya dari tinggi badan anak ya, gitu. Tetapi kalau stunting itu memang kita menggalinya dari anamnesa dengan keluarga. Jadi pasti akan ada riwayat di mana ada gangguan nutrisi. Nutrisinya kurang dari baik ibunya saat hamil sampai anaknya ketika sampai akhirnya muncul gejala tadi. Kita harus evaluasi. Jadi kalau stunting itu biasanya karena nutrisi yang kurang dalam jangka panjang. Tapi kalau perawakan pendek karena genetik itu tentu berbeda. Jadi tidak bisa semua anak yang berperawakan pendek itu disebut dengan stunting, itu tidak bisa. Ya, kita harus tahu dulu penyebab utamanya apa. Oke, baik. Berarti sebenarnya penyebabnya apa saja nih dok? Tadi kan dokter sudah katakan sedikit ya berkaitan dengan kehamilan juga. Betul. Jadi kalau stunting itu sebenarnya penyebab utamanya kan tadi ya, nutrisinya kurang dalam jangka panjang. Nah, ternyata tidak hanya dalam usia dari bayi sampai dia balita itu enggak, Mbak Cynthia. Jadi nutrisinya itu pun dipengaruhi saat 1000 hari pertama kehidupan. Artinya sejak dia atau ibunya itu mengandung, hari pertama kehamilan itu sudah dihitung dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu seorang ibu yang sedang mengandung itu harus nutrisinya harus terpenuhi dengan baik, dengan seimbang gitu. Dengan tujuannya tadi ya, terpenuhi semua pertumbuhan bayi dari janin sampai kan dia lahir. Nah, tetapi bukan berarti nih misalkan orang tuanya saat hamil itu dia asupannya kurang. Kemudian kita pas lahir kita udah nggak bisa mengejar, belum tentu. Selama stunting itu kita ketahui di bawah usia 2 tahun, kita masih bisa memperbaiki mengejar. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun, itu biasanya udah mulai terlambat. Gitu. Nah pemicunya apalagi selain nutrisi, biasanya karena faktor kurang pengetahuan dari orang tua. Jadi biasanya di beberapa orang yang kurang mengenal lebih jauh ya tentang nutrisi, biasanya mereka terlalu cuek nih. Yang penting hamil, nggak ada keluhan, yang penting bisa sampai usia 9 bulan seperti itu, tanpa memperhatikan kalorinya cukup atau tidak, proteinnya cukup atau tidak, sehingga tumbuh kembangnya kurang optimal. Bisa juga karena faktor sanitasi. Jadi kalau misalkan lingkungannya kurang baik sehingga ibu saat hamil sering sakit-sakitan sehingga nutrisinya kurang, atau bayi saat dilahirkan sampai usia 2 tahun itu karena lingkungan sanitasinya kurang bagus sehingga dia lebih gampang terpapar infeksi, jadinya sering sakit-sakitan. Nah itu juga bisa menyebabkan gangguan di nutrisinya, Mbak Cynthia. Tapi selain itu juga kita harus memperhatikan nih di anak-anak yang memang terdiagnosa stunting, apakah ada penyakit-penyakit yang harus kita perhatikan. Contohnya, kalau ada malabsorpsi atau gangguan penyerapan nutrisi, tentunya kita harus terapi dulu nih penyakitnya.
agar kita bisa mengoptimalkan dari pemberian nutrisinya sehingga stunting itu lebih bisa dicegah dengan dini gitu. Oke, jadi penyebabnya banyak ya dokter ya, tapi memang Banyak utamanya sekali. adalah nutrisi. Nutrisinya Betul. juga harus yang diasup sejak kehamilan ya dokter ya. Dari sejak hamil, Betul, harus kemudian sejak kehamilan. anak itu lahir sampai akhirnya menyusui juga pastinya ya dokter ya. Pastinya, betul. Sampai anak itu usia 2 tahun. Oke, itu yang dikatakan katanya periode emas 1000 hari itu ya dokter ya. Betul, iya. Oke. Nah, berarti dokter apakah benar stunting ini bisa berdampak kepada IQ anak, dokter? Tentu bisa. Jadi sudah banyak penelitiannya ya untuk anak-anak yang sudah terlambat terdiagnosa, misalkan udah di atas 2 tahun, berarti kan dia sudah stunting nih, gitu ya, sudah terlambat. IQ-nya biasanya lebih rendah dibandingkan anak-anak yang nutrisinya itu udah mulai dikejar. Jadi stuntingnya itu terdiagnosa dari awal, sebelum 2 tahun. Lebih baik lagi kalau dia dari awal nutrisinya sama sekali tidak terganggu, pastinya IQ-nya akan lebih optimal. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang stunting tetapi orang tuanya pengen mengoptimalkan gitu ya. Tetap walaupun bukan berarti kita tidak memberikan nutrisi setelah di atas 2 tahun dengan optimal, kita tetap berikan. Tetapi memang untuk kecerdasan akan tidak bisa seoptimal apabila dia diberikan nutrisi jauh-jauh sebelum terdiagnosa stunting itu gitu. Oke, baik. Kemudian dokter, apakah stunting ini merupakan penyakit genetik, dokter? Bukan. Jadi kalau stunting itu yang tadi dijelaskan ya, stunting ini pemicunya adalah faktor lingkungan dalam artian nutrisi yang kurang dalam jangka kronis, terutama 1000 hari kehidupan tadi, dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun, gitu. Tapi kalau secara genetik dia nggak bisa nih, makanya itu tujuannya ketika orang tua membawa seorang anak berperawakan pendek ke dokter spesialis anak atau spesialis gizi klinik, dia pasti akan dianamnesa. Bagaimana asupannya, segala macam gitu ya. Baru kita bisa mendiagnosa genetik apabila kedua orang tua memang pendek, terus anak tersebut tidak ada pemicu-pemicu yang ke arah nutrisi. Misalkan asupannya bagus sekali, tidak ada penyakit yang bisa menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi dan segala macam. Baru kita bisa memikirkan itu perawakan pendek karena genetik gitu. Oke, baik-baik. Nah, tadi kan dokter berkaitan nutrisi ini kan sejak kehamilan ya dokter ya, ibu hamil Betul. kemudian sampai menyusui. Nah, tapi kan dokter ada beberapa kondisi ibu ini ada masalah dengan menyusui ya dokter ya, karena kondisi atau alasan tertentu misalnya tidak bisa mengeluarkan ASI eksklusif. Nah, kemudian ini bagaimana solusinya dok? Bisa digantikan dengan apa? Apakah nutrisinya bisa setara dengan ASI yang memang dari ibunya sendiri gitu dokter? Oke, baik, terima kasih. Memang kalau kita membicarakan asupan anak di bawah 2 tahun itu yang terbaik tentunya adalah ASI ya. Kemudian nanti setelah 6 bulan kita ASI itu akan diekstra dengan empasi. Tetapi memang betul tadi kata Mbak Cynthia ada beberapa kondisi yang memang tidak memungkinkan seorang ibu untuk memberikan ASI-nya. Misalkan orang tua yang memiliki penyakit HIV yang bisa menularkan penyakit, tentunya kita tidak menyarankan ya. Atau misalkan orang tuanya, ibunya itu ada sakit jantung yang tidak memungkinkan dia untuk memberikan ASI dan berbagai kendala lainnya, tentu kita harus memperhatikan lagi. Kalau memang tidak memungkinkan ASI, misalnya kondisi yang sangat-sangat kontraindikasi tadi, maka kita memberikan minuman-minuman susu formula tetapi yang memang lebih disesuaikan untuk anak. Jadi tidak sembarang susu formula ya. Tentu dokter spesialis anak dan spesialis gizi klinik yang didatangi akan memberikan pilihan susu yang terbaik dan dengan komposisi yang terbaik untuk anak. Karena bagaimanapun susu formula itu kalau berlebih jumlahnya dan salah pemilihannya tentu akan ada efek samping, misalkan menyebabkan obesitas karena lemaknya biasanya jauh lebih tinggi, gulanya lebih tinggi dan segala macam. Ya, tapi itu harapannya adalah sebenarnya bisa dicampur ya. Kalau memang tidak ada kondisi misalkan tadi penyakit yang bisa ditransfer lewat ASI, ya kita menyarankan ibu untuk tetap seberapa maksimal pun ASI yang dikeluarkan itu akan dikombo dengan susu tambahan. Tetapi apabila memungkinkan nanti setelah 6 bulan, nah itu tadi ya, susu formula itu hanya bersifat membantu. Artinya kita utamakan di empasinya gitu. Dengan kecukupan proteinnya kita perhatikan, lemaknya harus cukup, karbohidratnya cukup dan juga vitamin mineralnya tercukupi dengan baik. Ya, gitu. Berarti susu formula ini bisa menggantikan ASI ya, dokter ya? Pada kondisi tertentu yang memang sangat-sangat tidak memungkinkan pemberian ASI, tetapi selama masih bisa diusahakan, kita akan selalu mengedukasi ibu untuk entah ke konselor laktasi gitu ya, atau mungkin ke dokter spesialis anak yang mengambil ini ya, konsultan khusus untuk menyusui gitu ya. Itu kita akan lebih menyarankan seperti itu karena sebenarnya produksi ASI itu bisa kita usahakan.
Cuman jumlah dan lain-lainnya itu yang akan mempengaruhi dari bagaimana usaha si ibu ya, gitu. Tetapi balik tadi, kalau ada kontraindikasi yang benar-benar tidak memungkinkan, misalkan ibunya HIV atau ibunya mengonsumsi obat kemoterapi atau radioaktif yang tidak memungkinkan gitu ya, yaitu mau tidak mau pilihannya adalah susu yang akan membantu kandungan fortifikasinya itu akan membantu anak tersebut untuk tumbuh kembang dengan optimal. Oke, baik. Oke, berarti kan ada beberapa anak yang memang harus mengkonsumsi susu formula gitu ya dokter ya. Tapi kan dokter katakan bahwa susu formula bisa menyebabkan obesitas gitu ya. Karena jadi kira-kira seberapa banyak dokter susu formula ini yang baik dikonsumsi oleh anak? Karena kan anak-anak kadang susah untuk kita larang gitu ya dokter ya. Ada anak yang menyusui, yang pengen menyusui terus, yang susah untuk ditahan gitu. Itu gimana dokter? Jadi gini, kalau dalam gizi itu tidak ada yang saklek, Mbak Cynthia. Jadi kita betul-betul memperhatikan kebutuhan anak, jenis kelamin, usia itu akan menentukan. Jadi hitungannya akan berbeda-beda. Dan kita lihat lagi, kalau memang usianya dalam rentang 6 bulan yang memang masih full ASI atau full susu ya. Jadi itu tentunya ya kita mau tidak mau hitungannya adalah dari kebutuhannya dalam 6 bulan tadi. Tetapi kalau dia sudah mulai empasi, susu formula itu hanya bersifat membantu, Mbak Cynthia. Jadi kita harus mengedukasi keluarga juga bahwa tetap dia tidak untuk menggantikan makanan utama. Gitu. Tujuannya tadi agar menghindari efek samping seperti obesitas, berat badan yang berlebih pada anak-anak gitu. Tujuannya seperti itu. Tapi untuk takaran pasti tidak bisa kita pukul rata, Mbak Cynthia. Jadi benar-benar personalized. Ya. Oke. Karena kebutuhan setiap anak juga kadang beda-beda juga ya dokter ya. Makanya bersifat personalized tadi. Benar. Nah kalau misalnya untuk ASI sendiri dokter sebaiknya ini sampai umur berapa dokter anak-anak sampai akhirnya melepaskan ASI eksklusif? Yang terbaik sampai 2 tahun. Tetapi memang kalau kondisi tidak memungkinkan paling tidak yang wajib itu adalah 6 bulan pertama. Tapi yang kita sarankan tetap 2 tahun itu yang terbaik. Oke baik. Jadi 2 tahun ya dokter ya yang terbaiknya. Nah kemudian dokter untuk stunting ini kan katanya dokter di usia sampai 2 tahun ya dokter, nutrisi yang di asupannya adalah sampai umur 2 tahun. Nah apakah misalnya stunting pada anak ini sampai di atas 2 tahun itu artinya apakah sama sekali tidak bisa lagi diperbaiki dokter? Sudah sangat sulit Mbak Cynthia. Jadi kita begini, kalau stunting itu didiagnosa dalam usia kurang dari 2 tahun itu artinya stuntingnya sedang berjalan. Jadi kita masih bisa mengejar ketertinggalan. Walaupun pasti tidak akan seoptimal kalau misalkan tidak ada stunting saat ke dokter ya. Tetapi kalau sudah di atas 2 tahun itu sudah agak terlambat, dalam artian sudah agak sulit untuk memperbaikinya. Gitu. Makanya kita bilang nutrisi atau masa emasnya itu adalah 1000 hari kehidupan, di mana itu mulai di kandungan sampai usia 2 tahun. Gitu. Oke, baik. Jadi sangat penting ya dokter ya nutrisi yang sejak kandungan sampai dia umur 2 tahun. Oke, baiklah dokter. Terima kasih dokter Putri. Nanti kita lanjutkan lagi ya dokter di segmen selanjutnya. Oke. Baik sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga dokter Putri sudah membahas mengenai stunting ya, apa itu stunting, kemudian penyebabnya apa, bagaimana juga ibu itu bahwa nutrisi itu penting sejak kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Nah kemudian apa saja dampak stunting dan lain-lain akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat Eljon, karena saya dan juga dokter Putri, spesialis gizi klinik akan kembali lagi tetap di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.